Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di AFA99 Channel bersama saya, Abdul Fattah Arifin. Di video kali ini berbeda dengan video-video sebelumnya karena kali ini saya akan mengajak kalian untuk memanah. Penasaran kan? Yuk ikutin saya. Waduh, baju basketnya ke bawah lagi. Sebentar, saya ganti dulu ya. Ya elah, masih pakai baju basket lagi. Sebentar, saya ganti lagi. Ya, balik pakai baju ini lagi. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Nama juga anak basket, tapi masih ganteng kan? Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menguasai 3 hal. Yang pertama yaitu berenang, yang kedua berkuda, yang ketiga yaitu memanah. Nah, jawaban dari judul, bisa nggak sih atlet basket jadi atlet panahan? Tentunya bisa banget. Bahkan tuh kalian yang bukan atlet basket juga bisa. Semua orang bisa menjadi atlet panahan. Sebelum saya memanah, saya akan mengajak kalian untuk mengenal alat-alat apa saja yang dibutuhkan untuk memanah. Yuk. Alat panahan yang saya miliki adalah compound bow, mereknya Hoyt, tipe double XL. Ketika kita beli panah itu, sebenarnya kita hanya membeli busurnya aja. Perintilannya seperti ini, itu nggak ada. Jadi yang pertama harus kita miliki adalah bow stand, terus V-bar, terus stabilizer untuk menstabilkan, pip sight, arrow rest. Arrow rest ini saya gunakan yang khusus hunting. Jadi ketika ditarik dia turun, khusus hunting. Kalau yang target dia itu nggak seperti ini, dia stuck, permanen dia. Terus visirnya saya menggunakan visir hunting. Hunting itu ciri khasnya dia ada pin. Terus nah ini juga sama seperti bow stand, tapi dia ditaruh di sini. Habis itu ini saya menggunakan trigger clipper. Ini khusus hunting biasanya seperti ini. Kenapa saya menggunakan ini? Karena lebih simpel aja. Nah, trigger itu ada 2, yang hunting yang ini, dan dia bentuknya tab, dia jempol. Ada yang pakai pelatuk, ada yang pakai jempol. Terus ini kiwi, ini bukan untuk semir sepatu ya teman-teman. Ini sebenarnya untuk memperlicin anak panah kita. Jadi ketika anak panah itu tertusuk ke target kita, agar mudah ditarik. Terus ini arm guard di sini, karena biasanya itu ketika kita draw, kita rilis, biasanya itu dia terkena sebelah sini. Terus saya menggunakan ini namanya quiver atau alat menaruh panah. Terus ini namanya anak panah. Saya menggunakan span 300 karena saya menggunakan compound bow. Terus saya ada toolkit. Ini nih gunanya untuk mendukung aktivitas memanah saya. Ini alat-alatnya aja. Ada tang, ada kunci L, ada ini nih apa nih? Ini untuk menghitung berat tarikan. Dia kayak buat travel. Jadi ketika ditarik bawahnya dia terhitung, ada nilainya. Ini untuk mengetahui berapa LBS. Terus ini fungsinya untuk alat tarik panah. Ketika anak panah kita sudah nempel di target kita,
tinggal ditaruh dan ditarik. Terus apalagi ya, oh ini test target. Test target dia dari angka 6, 7, 8, 9, 10, dan terakhir tasnya pastinya. Oke, kita langsung ya lihat anak basket bisa nggak sih jadi atlet panahan. Let's go. Oke teman-teman, kita akan mulai ya. Saya akan menggunakan 10 anak panah. Kira-kira berapa persen nih dari 10 anak panah yang bisa menembus target yang kuning. Let's go. Kita cek ya. Seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi di sini ini tanda X ini sempurna. Jadi kalau kalian nembaknya 10 kali, kalian X-nya ada 3, tapi musuh kalian itu X-nya ada 4 dan nilainya sama, tapi kalian kalah di X-nya, kalian dihitungnya kalah karena X ini sempurna. Meskipun dihitungnya 10 tapi 10 sempurna. Ini 10 juga. Tapi kalau sini di atasnya 10, 11 tapi nggak mungkin. Jadi 10 sempurna. Alhamdulillah teman-teman, tadi barusan saya memanah ya, jaraknya sekitar 50 meter dengan menggunakan alat panah compound bow mereknya Hoyt tipe double XL. Nah teman-teman, warning nih untuk kalian, kalau kalian mau memanah, yang paling pertama yang kalian harus perhatikan itu dari segi
safety, karena sejatinya alat panah ini adalah benda tajam. Saya mempunyai beberapa video ya sama beberapa gambar itu sebagai pengingat agar memanah ini betul-betul safety yang paling diutamakan. Yang sering saya lihat di video-video itu anak panah. Anak panah ini harus sesuai dengan kemampuan busur kita. Busur yang nama ini, busur. Kalau anak panah yang ini. Nah, busur itu harus anak panah harus sesuai dengan spesifikasi busur kita. Anak panah itu memiliki daya lentur atau biasanya disebut spine. Spine itu saya menggunakan 3 jari ya. Dia spine. Saya ini menggunakan anak panah recurve. Dia lebih lentur kalau recurve dan tergantung LBS. Terakhir itu saya menggunakan recurve LBS 31 LBS dengan daya spine itu sekitar 1000. Nah, kalau kalian menggunakan compound bow, otomatis anak panah kalian juga harus diganti. Karena daya dorong LBS itu anak panah itu menentukan daya dorong LBS kita sendiri. Semakin tinggi LBS, berarti spine-nya kita di sini spine, kalian bisa lihat ini spine 300. Semakin tinggi LBS-nya, berarti semakin kecil juga angka di spine di anak panah kita. Karena daya lenturnya dia semakin kaku. Dan di anak panah kita itu sering tertulis warning, check for damage before shooting. Maksudnya anak panah itu biasanya pecahnya itu di tangan kita, dan itu kalau sudah pecah di tangan kita, nauzubillah min dzalik, kalian bisa lihat sendiri kan gambar yang sebelumnya yang saya tampilkan, sangat fatal. Jadi kalau sudah ada keretakan itu sebisa mungkin langsung diganti, jangan dipaksa. Karena saya berpikir tadinya itu anak panah semua itu sama bentuknya, ternyata beda-beda spine-nya. Bentuk kelunturannya itu dia macam-macam. Intinya semakin tinggi LBS kalian, berarti spine-nya, daya lenturnya dia semakin kaku karena daya dorongnya semakin besar. Seperti itu teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan umatnya untuk menguasai 3 hal? Yang pertama berkuda, yang kedua berenang, dan yang ketiga memanah. Karena ketiga hal inilah yang akan digunakan nanti ketika akhir zaman. Jadi saya menggunakan panah ini juga salah satunya menjalankan sunnah Rasul karena Allah. Mudah-mudahan olahraga saya ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekian tutorial tentang atlet basket. Bisa nggak sih jadi atlet panahan? Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, komen, jangan lupa share, dan subscribe ya, agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari AFA99 Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Masya Allah. Guys, jangan mau kalah guys. Lo bocah tuh, baru ini segini nih, nengkene loh. Jangan mau kalah. Tuh, dia aja udah nembak masuk ke kuning tuh. Kalah kita.